Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Iman Kristen selalu disalahpahami. Itu sudah sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi tidak usah kaget, tidak usah gumun. Seringkali yang disalahpahami iman Kristen adalah Trinitas. Menurut mereka, orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Nah, alasan ini juga yang sering dipakai oleh para mualaf untuk pindah keyakinan. Kata mereka, Tuhannya orang Kristen itu tidak logis karena 3, bukan 1. Jadi mereka memutuskan untuk cari Tuhan yang 1 saja. Nggak usah gumun dengan para mualaf yang memakai alasan klasik seperti ini ya. Kali ini saya menemukan satu video, saya dikirimi dari teman saya ya, di mana ada seorang akademisi dari Islam dalam kajiannya menyampaikan mengenai Trinitas yang benar, yang berbeda dari yang disampaikan oleh para polemikus, Kainama dan teman-teman itu ya. Nah, siapakah dia? Beliau ini adalah seorang doktor, namanya Bakhtiar Bakir. Beliau S2-nya dari Harvard University dan S3-nya itu dari UI. Nah, dalam pengajarannya mengutip ajaran dari Al-Ghazali. Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Ya, di dalam bukunya Imam Ghazali yang judulnya Fadhailul Anam min Rasail Hujjatil Islam Al-Ghazali. Di dalam kumpulan rasailnya Imam Ghazali mengatakan ya bahwa Trinitas itu bukan syirik. Kata Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, Trinitas itu salah satu bentuk tauhid. Imam Ghazali mengatakan dalam Fadhailul Anam bahwa Trinitas itu adalah salah satu bentuk tauhid. Karena apa? Karena kata Imam Ghazali tidak setuju itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan itu enggak. Tapi Trinitas itu bukan syirik. Karena kata Imam Ghazali dalam Trinitas itu 3 Tuhan itu, 3 itu difahami sebagai 3 sifat. 1 Tuhan dengan 3 sifat. Makanya disebut Trinitas. Tri dalam unitas. 3 sifat dalam 1 jauhar, kata Imam Ghazali. Jadi bukan 3 jauhar. Yang dikritik oleh Al-Quran ketika mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, itu bukan Trinitas, tapi pandangan Triteisme dari 2 sekte yang ada di Jazirah Arab, yaitu sekte Mulkaniyah dan sekte Yakubiyah. Inilah akademisi yang sejati ya, bukan karena beliau ini pro dengan Kristen, bukan. Tapi dalam kajiannya, dalam pengajarannya, beliau tadi mengutip bukunya jelas, penulisnya juga jelas, dan isinya juga jelas. Jadi menurut beliau tadi itu, Al-Ghazali itu tidak menyebut Trinitas dengan sebutan syirik ataupun musyrik, tidak ya. Karena Trinitas itu adalah Allah yang esa, yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Jadi inilah Allah Trinitas. Kalau saya melihat penjelasan beliau ini, saya teringat juga mengenai apa yang disampaikan oleh Ibnu Rushd. Meskipun Ibnu Rushd ini juga mengkritik keras Al-Ghazali, tapi pendapatnya mengenai Trinitas agak-agak mirip sih ya. Saya menemukannya di dalam sebuah buku yang berjudul Sejarah Filsafat dalam Islam, tulisannya JWM Baker SY. Ini saya membeli buku ini di toko buku Loa ya. Saya sering jalan-jalan ke toko buku Loa, dan kalau ada yang bagus saya beli. Nah, di halaman yang ke-77 dituliskan demikian. Dengan kata-kata gamblang, Rushd menelanjangi seluruh sistem atomisme sampai dasarnya. Dia menyebut Al-Asy'ari bersama pengikutnya sofis, filsuf semu, bahkan kafir. Mereka mengingkari kebenaran-kebenaran asasi sebagai kesatuan substansi dan aksiden, jauhar dan aral, hubungan wajib sebab akibat, dan pengaruh wujud satu kepada wujud lain. Kritiknya terhadap ilmu sifat tidak kurang pedas. Madhab
Asy'ari katanya mengajar bahwa sifat Allah ditambahkan kepada zatnya. Itu membawa serta bahwa Tuhan itu bertubuh karena hanya di dunia terdapat perbedaan antara sifat dan yang disifatkan. Mereka sampai berkata bahwa sifat-sifat Allah berdiri pada diri sendiri atau binafsihi. Itu berarti bahwasanya terdapatlah sekian banyak Allah seperti jumlah sifat. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini di sini Ibnu Rusyd itu mengkritik mengenai 20 sifat Allah ya. Jadi menurut dia itu menjadikan Allah itu sekian banyak Allah bersama dengan sifat-sifatnya. Ini menurut Ibnu Rusyd. Orang Serani menerima 3 akronim pada Allah selaku pribadi wujud, hayat, dan ilm. Dan yang Maha Kuasa berfirman tentang mereka, kafirlah yang berkata bahwa Allah adalah yang ketiga dari 3. Surah 5 ayat 77. Kaum Serani bermaksud bahwa Tuhan 3 oleh wujud, hayun, dan alim, ada, hidup, dan tahu, serta esa selaku sai wahid atau satu substansi. Tetapi para mutakalimun asyariah lebih kafir lagi karena mereka mengandaikan adanya 21 Tuhan. Itu menurut Ibnu Rusyd ya. Jadi kaum Asy'arian ini menuduh orang Kristen itu kafir ya karena menyembah 3 Tuhan atau Trinitas tadi itu. Padahal menurut Ibnu Rusyd yang dimaksud dengan Trinitas itu sebenarnya adalah Allah yang esa, yang satu substansi yang menyatakan diri dalam 3 tadi itu. Nah, di sini menarik apa yang disampaikan oleh Ibnu Rusyd ya. Tapi kaum mutakalimun asyariah lebih kafir lagi menurut dia karena mereka mengandaikan adanya 21 Tuhan. Jadi Tuhan dengan 20 sifatnya menjadi 21. Itu menurut Ibnu Rusyd. Nah, Trinitas itu tidak seperti apa yang disampaikan oleh orang-orang di luar sana, tidak seperti yang disalahpahami oleh mereka ya, bahwa orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Tidak. Trinitas itu bukan berbicara mengenai keberapaan Tuhan, melainkan kebagaimanaan Tuhan. Jadi Tuhan yang esa itu menyatakan dirinya kepada manusia melalui 3 pribadi, yaitu Allah Bapa Sang Wujud, kemudian Sang Firman yang menjadi manusia yang disebut dengan Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Jadi ketiganya adalah satu, baik Bapa, Firman, dan Rohnya itu bukan 3, melainkan satu kesatuan di dalam keesaannya. Jadi inilah Allah Tritunggal. Dan kembali kepada apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu ya, bahwa kritik Quran itu ternyata bukan untuk Trinitas, melainkan kepada para sekte yang ada di Jazirah Arab pada waktu itu. Nah, ngomong-ngomong mengenai kritik Quran itu, saya setuju kalau itu bukan untuk Trinitas, karena memang Trinitas itu bukan 3 Tuhan, bukan. Nah, saya ada satu buku yaitu judulnya Yesus dalam Quran, penulisnya adalah Geoffrey Parinder. Nah, Geoffrey Parinder itu menulis menarik ya mengenai sekte ini. Jadi sebenarnya menurut Geoffrey Parinder itu Quran itu mengkritik satu bidah di Arab yang bernama bidah anti-dikomarianites atau koliridian. Nah, ini tertulis di halaman 212 dan 213 yang berbunyi demikian. Dalam beberapa abad paling awal di Arabia telah muncul sejumlah orang dikenal dengan anti-dikomarianites yang melakukan protes terhadap ide keabadian virginitas Maryam. Tetapi terdapat juga beberapa bentuk pemujaan. Sebagiannya semi-pagan yang mengagungkan Maryam dengan cara yang tak pantas. Kaum Koliridian, sebuah sekte wanita Arabia abad keempat, mempersembahkan kepada Maryam sejumlah roti yang disebut dengan kolirida, seperti yang pernah mereka lakukan kepada ibu bumi yang mulia pada zaman pagan. Epifanius, penentang kesesatan ini, mengatakan bahwa Trinitas harus disembah, tetapi Maryam tidak boleh disembah. Kritik Quran mungkin lebih tepat ditujukan kepada ajaran sesat ini. Ia memberikan dukungan untuk menentang Mariolatri,
Sementara pada saat yang sama ia juga mengenal pentingnya kedudukan Maryam sebagai wanita pilihan Tuhan untuk melahirkan Yesus. Nah, jadi ini ya, menurut Geoffrey Parinder itu lebih tepat kritik Quran itu adalah kepada bidat koliridianisme ini. Jadi koliridianisme ini adalah bidat feminis Arab pada waktu itu ya. Jadi semuanya ya anggotanya perempuan karena feminis. Dia atau bidat ini itu mengganti Tritunggal menjadi Triteisme. Kalau Tritunggal itu kan Allah Bapa, Firman, dan Roh Kudus ya. Tapi Triteismenya bidat koliridianisme adalah Allah Bapa, Allah Ibu Bunda Maria, dan Allah Anak yaitu Yesus. Ya, ini benar-benar sesat kalau ini ya. Saya setuju kalau apa yang disembah Allah Triteismenya bidat Maryamah atau koliridianisme ini tadi adalah sesat karena menjadikan Allah Tritunggal itu menjadi Triteisme ya, Allah Bapa, Allah Ibu, dan Allah Anak. Jadi ini ya, ini bukan Tritunggal. Kalau Tritunggal adalah Allah Bapa, Putra atau Firman, dan Roh Kudus. Jadi Kainama dan teman-teman ini ya, Kainama, Ustadz Ipung, Aristo, Nandar, dan teman-temannya itu, pengepul Alkitab itu harusnya belajar seperti beliau ini. Jadi beliau ini orang yang terpelajar, mengutip buku juga dengan tepat ya. Beliau tahu bagaimana cara mengutip buku ya. Beda dengan Kainama. Kainama itu taunya cuma ngutip Google. Ngutip Google kata ini, tapi semuanya sumbernya Google. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.